Nah terus gue sempat nengok dia emang lagi kejang-kejang gitu bang. Semua kuku tangannya tuh kayak gini. Nah dia bilang kesurupan bang, kayaknya kesurupan, kesambet. Gue tanya ke temen gue yang perempuan bang, mau lanjut apa enggak? Dan dia jawab enggak. Karena di situ keadaannya horor, udah terlanjur horor kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah nyata, pengalaman gaib oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia kisah nyata tanpa rekayasa. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Dia seorang wanita penggiat alam. Dia pernah melakukan ekspedisi bersama kedua orang temannya di salah satu gunung di Jawa Barat. Kita perkenalkan, namanya Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Nadia, gimana kabar Mbak Nadia? Waalaikumsalam, baik Bang Anis. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan mulai bercerita mengenai ekspedisi ketika melakukan pendakian di Gunung Gede. Silakan Mbak Nadia. Ya, Bang Anis, nama saya Nadia. Saat ini saya sebenarnya lagi vakum naik gunung bang, tapi saya punya beberapa cerita tentang pendakian saya. Salah satunya pendakian yang mau saya ceritain ini di Gunung Gede Pangrango. Oke, mungkin para sahabat-sahabat misteri sudah nggak sabar ya ingin mendengarkan cerita dari Mbak Nadia ketika waktu melakukan pendakian. Oke, silakan Mbak Nadia, waktunya dipersilakan. Iya, jadi waktu pendakian ke Gunung Gede Pangrango itu saat itu tahun 2013, sekitar bulan Desember, gue naik sama dua orang temen gue, jadi gue bertiga bang sama temen gue waktu itu. Gue sama temen gue sebenarnya sama-sama start dari Tangerang, cuman dia di Tangerang Kota, gue di Tangerang Selatan. Gue udah janjian sama mereka waktu itu masih pakai BBM, belum pakai WA. Jadi kita janjian di Mang Idi sekitar jam 1, abis zuhur lah gitu. Terus mereka naik angkutan umum menuju Cibodas, sedangkan gue naik kendaraan motor. Nah tapi karena ada kendala di jalan, gue baru sampai Mang Idi itu jam 3 sore bang. Kenapa itu? Ada masalah perjalanannya? Ini kampas rem. Gue naik Satria, jadi kampas koplingnya putus. Jadi gue harus ganti dulu waktu itu. Agak lama. Pokoknya sedih dah waktu itu mah ceritanya ya bang ya. Terus saat itu sampai Mang Idi jam 3 sore bang. Mang Idi jam 3 sore dan temen gue itu 2 di sana udah nungguin gue. Nah, saat sampai Mang Idi kita langsung berbagi logistik lah. Gue udah bawa logistik yang udah dijanjiin, dia juga. Jadi kita acak-acak logistik karena pembagian logistik itu karena cuma gue berdua yang pakai keril, gue sama temen cowok gue yang cewek ini cuman bawa depek buat perlengkapannya dia sendiri gitu. Nah setelah kita rapihin logistik, rapihin packingan juga, mulailah kita menuju ke pos Simaksi, jalur Cibodas itu. Jadi kita baru start dari Mang Idi itu sekitar jam 4-an sore. Terus sampai ke pos Simaksi, kita tunjukin Simaksi kita masing-masing. Setelah itu kan cuma sebentar ya proses Simaksi itu. Kita briefing lagi untuk tentuin, untuk ngobrolin gimana teknisnya di lapangan. Sampai kita juga omongin nanti langsung OTW camp buat di kandang badak atau gimana, karena mengingat temen yang perempuan ini baru pertama kali naik kayak gitu. Setelah briefing selesai kita berdoa bareng, barulah kita mulai naik. Jadi kita mulai naik memang setengah lima sore, 4:30 atau sampai jam 5 gitu kita naik. Nah memang saat lagi pendakian itu kita ritme agak lambat bang,
agak lambat karena juga yang biasa naik kan gue sama temen cowok itu kan, temen cowok gue yang cewek ini baru naik, ritmenya jadi agak lambat. Baru sampai sekitar Rawadenok itu udah maghrib bang. Nah Kondisi cuaca bagaimana tuh? kondisi cuaca waktu itu memang sebenarnya habis hujan, memang habis hujan, tapi kita nggak kena hujan sih, temen kena basah aja, jalan basah, agak basah. Sampai sekitar Rawadenok 1, karena maghrib kita berhenti sih di situ buat minum sama makan cemilan sambil ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Adalah sekitar kita 15 sampai 20 menit gitu kita lanjut jalan, ritme agak lambat lagi, sampailah kita di kandang batu. Tapi sebelum sampai di kandang batu, gue ngedenger ada suara teriak bang, teriak-teriakan gitu, berteriak, menggeram. Nah terus temen yang lain juga agak mendengar, karena gue jalan di depan kan, ya temen yang cowok sama yang cewek itu ya mereka berdampingan lah berdua kayak gitu. Gue lupa sih sampai kandang batu itu jam berapa, terus yang jelas sih memang sekitar isaan sih bang, yang mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 ya. Nah setelah sampai kandang batu itu gue dengar sampailah di kandang batu. Nah gue ngeliat itu udah rame bang di kandang batu tuh. Sebenarnya gue juga nggak inget sih ada berapa tenda, cuman yang jelas yang gue lihat banget di situ ada sekitar 4 atau 5 tenda bang, yang dimana banyak banget anak SMA. Gue nggak usah sebutin nama SMA-nya ya bang, cuma salah satu SMA negeri. Di situ sekitar ada 20 orangan lebih yang ada di situ yang gue lihat. Nah sedang ada yang di depan tenda, ada yang pokoknya bergerumbul gitulah, ada yang juga di dalam tenda, ada cowok dan ada cewek juga. Saat udah menghampiri atau deket dengan keramaian di situ, gue minta sama temen gue 2 orang ini untuk tunggu. Saat udah sampai di kandang batu itu gue coba buat deketin bang, sedangkan tim gue suruh tunggu agak jauh dari kerumunan itulah ya. Nah saat gue datengin ke keramaian itu, gue tanya sama salah satu anak SMA yang ada di situ itu, cowok waktu itu, dan gue nggak tanya namanya siapa bang, gue cuma langsung nanya itu kenapa temennya gitu, karena saat itu dia masih teriak-teriak, masih nangis, menggeram gitulah ya. Nah dia jawab iya nggak tahu, tadi dia sakit kayak kedinginan gitu doang sih jawabnya. Nah terus gue sempat nengok dia emang lagi kejang-kejang gitu bang, semua kuku tangannya tuh kayak gini, kakinya kan pakai kaos kaki tapi kelihatan itu nekuk kayak nekuk gitu. Nah setelah itu gue lihat di sekitarnya ada temen-temennya bang lagi berdoa, barengan berdoa. Terus gue nggak bisa lihat sih di mana ada seniornya apa enggak, cuman yang jelas guru nggak ada sih, nggak ada guru, cuman mungkin di salah satu situ ada seniornya. Terus gue setelah melihat itu gue balik lagi ke teman-teman gue buat ngasih tahu, oh itu kayaknya lagi sakit apa gimana gitu, udah tenang aja gitu. Nah temen gue yang perempuan ini kayaknya agak ketakutan sih, denger agak down juga dia denger kayak gitu kan. Nah gue coba balik lagi ke sana, gue tanya lagi. Nah seinget gue sih gue nanya sama orang yang sama ya, karena gue lupa bang gue nanya sama orang yang sama atau enggak gitu. Yang jelas gue nanya sama anak SMA itu cowok lagi. Nah dia bilang kesurupan bang, kayaknya kesurupan, kesambet, karena mereka waktu lagi turun dari puncak mereka kena hujan badai. Terus katanya si anak cewek ini, si perempuan ini nggak ganti baju, jadi dia turun dalam keadaan basah. Dia katanya sempat minta break, sempat minta istirahat, tapi mungkin karena cuaca waktu itu tidak mendukung untuk break, untuk istirahat. Jadi tetap dilanjut lah, sampailah di kandang batu itu. Nah, udah sampai situ dia bilang lagi, waktu dia sampai di tenda, dia cuma bilang ke salah satu temen ceweknya,
dia mau istirahat karena dia capek. Nah, yang gua nggak tahu ceritanya gimana ini anak tidur dalam keadaan basah, Bang. Itu yang gue tangkep ya dari cerita dia turun tenda jadi, dia masuk, dia bilang dia mau istirahat. Nah, memang saat itu yang gue lihat sih memang dia pakai baju memang kelihatannya basah, Bang. Nah, saat itu gue juga ngelihat 2 pendaki cowok 2 turun, Bang. Saat dia turun, dia mungkin ngedengar dia lagi nanya-nanya. Nah, saat itu terjadi, gue ngelihat ke dalam tenda. Salah satu orang yang ada di dalam tenda itu yang mengerubungi si perempuan ini, mungkin itu seniornya ya, tapi gue nggak tahu. Tapi dia memang kelihatan lebih tua sih dibanding ada orang-orang yang ada mengelilingi perempuan itu gitu. Yang gue lihat saat itu dia lagi buka sasetan kopi, Bang, kopi hitam. Kopi hitam itu disendokin ke mulutnya perempuan itu. Disendokin lah, ada mungkin 2 kali disendokin, diminum air, disembur. Gue ngeliat kejadian itu disembur, basah semua, makinan basah dah tuh. Jadi yang gue tangkap mungkin ngiranya si senior ini atau temen itu kadang-kadang pada berdoa juga, Bang. Mungkin kesurupan. Ya gue juga notisnya, oh kesurupan. Gue juga nggak ngerti, Bang, gimana kesurupan apa gimana, gue nggak ngerti saat itu kan. Turun yang 2 pendaki tadi yang turun itu masuklah, Bang, ke tenda. Nah, dia masuk ke tenda, beberapa orang keluar dari tenda ngecek si perempuan ini. Gue nggak tahu gimana cara ngeceknya. Yang jelas pendaki tuh gue dengar dia bilang ini bukan kesurupan, ini hipo gitu. Nah, saat itu gue dengar, oh hipo ternyata gitu. Nah, ini hipo bajunya basah harus diganti. Nah, serentaklah satu persatu keluar. Terus teman ceweknya dalam keadaan yang gue lihat takut juga waktu itu untuk masuk ke tenda untuk gantiin baju si perempuan ini. Nah, saat baju diganti, cewek ini masih kaku ya, Bang. Teman udah nggak parah sih, maksudnya suaranya udah nggak begitu kenceng. Dia temennya ini masuk ke dalam, terus tenda ditutup. Gue udah nggak dengar suara apa-apa lagi, Bang. Gue udah nggak dengar suara apa-apa lagi. Saat keluar masuk lagi yang 2 pendaki tadi dan mungkin seniornya itu masuk. Terus bilang lah pendaki ini, ternyata perempuan ini udah meninggal. Iya. Nah, saat itu gue kaget juga, Bang. Jujur aja gue nggak ngapa-ngapain karena gue nggak mau ngambil keputusan yang salah, Bang. Karena gue juga belum pernah ketemu sama, maksudnya tim gue ada yang kesurupan, tim gue ada yang hipo, dan itu juga gue datang udah saat kejadian gitu kan. Gue nggak tahu cerita awalnya, jelasnya, lengkapnya kayak gimana gitu, Bang. Nah, setelah dinyatakan meninggal, langkah-langkah apa ya dia yang diambil oleh tim tadi ya dalam evakuasi si jenazah tadi? Nah, dari 2 pendaki tadi nyuruh berapa orang untuk turun gitu, Bang, ke bawah untuk laporan sama ranger yang di bawah. Waktu itu sih yang gue inget ada sekitar 2 lebih lah, Bang, yang turun. Gue lupa. Yang gue inget cuma 2 aja. Dan gue sih sempat ngomong jangan lupa bawa headlamp karena udah gelap kan. Jangan lupa bawa headlamp ya. Terus mereka turun. Gak lama turun, gue nggak ingat ini anak balik lagi nggak yang turun. Yang gue lihat adalah ranger aja naik dengan 2 bambu. Naik dengan 2 bambu ke sana itu sekitar 1 jam. 1 jam setelah turun itu. Jadi itu memang ada di sekitar jam 8 atau jam 9 malam ya, Bang ya. Jam 8 atau jam 9 malam datang ranger itu dengan 2 bambu. Terus ranger itu masuk ke dalam buat ngecek. Gue nggak ngeliat prosesnya gimana, yang jelas si perempuan ini dibungkus pakai sleeping bag, pakai SB. Gue lihat waktu itu salah satu ranger emang persiapan sih bawa tali webbing gitu, Bang, tali webbing. Masuk ke tenda, dibungkus sleeping bag, diikat webbing, pakai tandu dari 2 bambu itu, keluar. Nah, gue cuma lihat sampai proses situ aja, di situ aja gue lihat. Dan gue langsung balik ke tim gue sih, Bang. Nah, setelah dievakuasi, apakah tidak ada omongan dari ranger dia menanyakan entah kronologisnya atau mungkin dia ranger itu marah-marah kepada tim yang ada di kejadian pada saat itu? Ya, si ranger sih sempat agak marah sih. Kenapa bisa ada kenapa dia bisa kena hipo? Nanya gitu. Kenapa nih bisa kena hipo? Gitu. Emang salah satu itu juga bilang, iya tadi kita sempat kena badai. Cuman gitu doang sih, Bang. Terus
kok sekalian nggak ngelakuin penanganan apa-apa gitu, kayak lu nggak ngelakuin tindakan apa gitu kan. Ya dia ngiranya kesurupan gitu. Enggak bang, gua kira kesurupan gitu si jawabnya. Gua nggak ngedenger banget gimana detailnya ranger ngomong apa ke mereka. Yang jelas ada sedikit perbincangan lah antara ranger dan tim anak SMA itu, karena gue juga kan udah gabung ke tim gua kan bang. Nah saat korban digotong ngelewatin gua, ya ranger itu sambil bilang kalau cuaca buruk nggak usah naik gitu doang sih bang, pesan yang gua denger dari ranger itu gitu bang. Nah, setelah kejadian itu, setelah dievakuasi turun ke bawah oleh tim ranger, Mbak Nadia dan tim apakah melanjutkan perjalanan ke puncak atau apa langkah selanjutnya yang Mbak Nadia ambil? Yang kita ambil waktu itu, gue tanya ke temen gue yang perempuan bang, mau lanjut apa enggak, dan dia jawab enggak. Karena di situ keadaannya horor, udah terlanjur horor kan. Akhirnya gue cari tempat camp di bawah kandang batu. Jadi agak turun sedikit lah dari kandang batu. Gue cari yang emang cukup lah buat satu tenda gitu kan. Nah, kita camp lah di sana. Kita camp di sana dan kita putusin buat gak ngelanjutin perjalanan. Kita akan turun di keesokan paginya. Kayak gitu bang. Nah, setelah turun atau mungkin nginep semalam di bawah kandang batu, apakah ada kejadian-kejadian ya entah itu yang si korban ini atau mungkin gangguan lainnya kepada Mbak Nadia dan tim? Alhamdulillah nggak ada bang. Kita aman-aman aja. Kita tidur juga nyenyak sampai bangun pagi. Kita nggak lama bisa bangun pagi, sarapan sekitar jam 7 apa setengah 8 gitu. Kita langsung packing terus kita turun. Seperti itu bang. Nah, ini ceritanya menarik ya, antara mengenai hipo dan kesurupan. Mungkin juga banyak yang nggak tahu juga ya. Nah, mungkin Mbak Nadia punya pesan-pesan atau ada saran kepada teman-teman semua? Kalau pesan dari gue dengan kejadian itu adalah gini. Ketika kalian naik gunung dengan orang banyak, dengan jumlah banyak, tolong yakinkan dulu bahwa kalian mampu bawa orang dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah banyak otomatis tanggung jawab akan banyak. Dan itulah dibutuhkan ya pengalaman dan jam terbang yang tinggi, bagaimana menghandle dengan orang banyak itu. Mungkin 20 kedengarannya sedikit, tapi bagi saya itu banyak bang. Karena apa? Di situ harus ada orang yang bener-bener selain dia tahu medan, tahu gimana cara baca cuaca dan lain-lain, dia harus care sama timnya. Ya ketika tahu kena hujan badai, bila perlu tanya satu-satu, gimana kondisi bajunya, kedinginan apa enggak. Jangan sampai ada satu orang yang kelewat. Ya buktinya si perempuan itu, mungkin dia kelewat, nggak ditanya, nggak dinotis, nggak dipeduliin dia udah ganti apa enggak, dibiarin istirahat dengan baju yang basah. Jadi kalau mau naik gunung dengan orang banyak, sekali lagi pastikan kalau kalian memang mampu membawa dan bertanggung jawab dengan orang-orang tersebut. Kayak gitu sih bang. Nah, Mbak Nadia ini kan sebagai pendaki wanita ya, apakah punya tips dan trik untuk para penggiat alam atau para pendaki wanita yang lainnya? Oh, saya sebagai teman pendaki perempuan, wanita, ya saya cuma pesan sama teman-teman kalau mau naik gunung, satu, persiapkanlah diri kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian menjadi teman yang merepotkan, dalam artian gini, teman satu tim nggak mungkin merasa direpotkan, tapi kalau saya pribadi nggak mau bang, nggak mau jadi yang repotkan. Gini, dari awal pendakian aja persiapkanlah alat-alat itu sendiri, seperti sleeping bag, jaket, sepatu, headlamp, itu yang paling penting ya, maksudnya peralatan pribadi yang harus ada ketika mau naik gunung. Dari situ aja ya persiapkanlah sendiri, nggak perlu jangan minta tolong dicariin, tolong disiapin ya, kayak gitu. Satu itu, persiapkanlah diri perangkapan pendakian dengan sebaik mungkin. Kalau persiapan fisik itu udah pasti harus bang, semuanya pasti dalam keadaan fit, naik gunung ya oke aja lah gitu. Setelah itu yang kedua, saya pribadi selalu bawa tisu basah bang. Tisu basah ini buat apa? Mungkin ada beberapa orang yang
kurang care ya dengan tisu basah Bang. Tapi kalau saya gini, tisu basah itu wajib saya buat pribadi karena buat saya buang air, baik itu kecil baik itu besar. Saya juga gunakan tisu basah itu ya buat buang air kecil dan buat yang besar, karena juga saya nggak mau terlalu banyak pakai air Bang. Biasanya kalau saya buang air besar baru saya bawa air sedikit di gelas saya selalu juga bawa gelas saya sendiri, saya isi, saya buat 2 kali siram, baru setelah itu pakai tisu basah. Tisu basahnya kemana? Biasanya saya langsung kantongin lagi Bang, makanya saya selalu bawa plastik, kayak semacam plastik yang bening itu, plastik kiloan gitu ya. Gitu ya. Saya masukin ke situ, itu saya kumpulin Bang, itu akan saya buang ketika saya nanti di bawah. Dan juga masalah sampah, jangan sampai sampah kalian ya yang bersihin teman kalian, sampah kalian ya tanggung jawab kalian, bawa itu, simpan itu di tas kalian masing-masing. Oke, yang keempat, kalau temen-temen perempuan nih lagi mens, selalu bawa pembalut, even itu bukan tanggal kalian. Karena beberapa kali Bang, waktu gue naik gunung, itu bukan tanggalnya gue dapet gitu, bukan tanggalnya gue lagi saat menstruasi, itu gue dapat mungkin karena kelelahan kali ya, karena faktor kelelahan gue dapat, makanya gue selalu bawa tuh Bang. Gue bawa juga nggak sedikit, bener, gue bawa 1 pack isi 6 tuh gue bawa ya, selain gue buat ganti, buat prepare gue karena gue nggak tahu kapan menstruasi bisa datang, kapan aja. Nah gimana tuh caranya ganti pembalut itu? Nah, kalau tips dari gue gini, jujur gue nggak berani ganti pembalut di luar tenda. Gue nggak ngerti kenapa, pokoknya gue nggak berani aja gitu. Di dalam tenda biasanya gue suruh dulu teman-teman gue keluar buat gue ganti pembalut. Saat gue ganti pembalut itu gue akan gulung-gulung sekecil mungkin. Setelah gue gulung-gulung, gue masukin ke plastik klip atau plastik kiloan. Nah, saat itu gue bersihkan area apa bang gitu? Area kewanitaan. Ya, area kewanitaan itu gue basuh dengan tisu basah tadi yang gue bilang gue selalu bawa dan gue selalu kantongin. Nah, tisu basah tadi itu gue pakai mungkin 2 atau 3 Bang, gue pakai. Nah, tisu basahnya itu gue buat bungkus lagi Bang, bungkus pembalutnya lagi dimasukin ke plastik klip atau plastik kiloan tadi itu. Nah, setelah itu gue ganti pembalut segala macam sudah selesai. Otomatis kan mungkin si tenda itu akan aroma nggak enak ya Bang ya. Nah, gue juga kadang memang bawa minyak wangi ya buat nyemprot itu Bang, buat nyemprot dalam tenda supaya nggak terlalu aromanya nggak terlalu terasa gitu Bang, kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang naik gunung, kalau misalkan tengah perjalanan kalian menstruasi, kalian nggak usah khawatir, tapi ingat selalu laporan sama ketua perjalanan kalau kalian sedang mens. Karena apa? Lagi mens hari pertama itu kalian tahu sendiri rasanya nggak enak, pasti lemes, dan mendingan langsung putusin buat break aja. Kayak gitu sih Bang pesannya terakhir. Oke, ceritanya sangat menarik ya mengenai salah tanggap atau salah mengenai informasi antara hipo dengan kerasukan. Nah, di sini memang tidak boleh melakukan ketika dia sedang hipo itu diberikan kafein dan alkohol. Itu penting karena efeknya akan sangat berpengaruh kepada kondisi si korban. Sekali lagi, kafein dan alkohol itu tidak diperkenankan di saat mengatasi atau mengobati orang yang terkena serangan hipo. Ya, terima kasih, sebuah kisah yang sangat menarik dari Mbak Nadia, begitupun juga trik dan tipsnya untuk para pendaki wanita. Nah, sahabat misteri, kali ini kita telah mendengarkan sebuah kisah nyata dari narasumber yang mengalami kejadiannya. Terus dukung konten Saksi Misteri di channel Rekam Media agar kalian tetap terhubung bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum dan salam tak kasat mata.